Hai para entrepreneurs di seluruh Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan oleh Allah tentunya dalam situasi yang sulit tentunya, dan mudah-mudahan walaupun kondisi yang seperti ini kita masih terus positive thinking dan juga terus produktif dan tentunya bisa belajar bersama. Kali ini sesuai dengan janji saya kembali bahwa saya akan mencoba membahas satu topik yang menarik sebetulnya untuk kita-kita para entrepreneurs, para pengusaha juga di seluruh Indonesia yang tentunya melihat adanya perubahan-perubahan dari perilaku konsumen akibat dari krisis maupun tentunya khususnya wabah dari virus COVID-19 ini. Makanya kali ini kita akan membuatkan seri dari perubahan gaya hidup konsumen akibat COVID-19 ini, dan saya mencoba sharing atau berbagi baik mungkin studi-studi yang sudah dilakukan oleh para pihak lainnya yang mungkin kita akan coba bahas, kemudian dampak-dampaknya terhadap bisnis-bisnis kita dari kategori tertentu, dan juga tren-trennya ke depan yang mungkin saja menjadi sebuah tren yang permanen yang harus kita sikapi bersama sehingga masih tetap relevan menjadi sebuah bisnis yang jangka panjang. Saya mulai dulu. Yang pertama, perubahan gaya hidup konsumen akibat COVID-19. Yang pertama ini saya akan bicara mengenai studi dari sebuah lembaga research yang ternama Nielsen yang sebetulnya sudah dikeluarkan dan mungkin teman-teman sudah melihat hasil studinya. Nah, dari studi itu sebetulnya sejak mulainya wabah COVID-19 ini, mulai dari Cina, kemudian sudah mulai menyebar kemana-mana, Nielsen dengan mungkin juga banyak lembaga research lainnya sudah mulai mencoba meneliti ya akibat-akibat dari sebuah kasus maupun sebuah fenomena baru ini terhadap bisnis, terhadap ekonomi, dan juga tentunya terhadap konsumen itu sendiri. Jadi di dalam research-nya Nielsen ini mungkin Anda juga sudah pernah membaca bahwa pada awalnya terjadinya wabah virus COVID-19 ini, maka pelan-pelan sebetulnya konsumen yang makin lama makin banyak terkena itu juga mulai berpikir dan mulai shifting dan berubah perilakunya. Nah, di dalam hal ini tentunya mereka mengatakan bahwa perubahan perilaku konsumen ini juga tidak serta-merta mendadak dan sekaligus gitu. Jadi ada semacam tahapan yang dilalui oleh konsumen yang mungkin bagi kita sebagai seorang entrepreneur maupun sebagai pebisnis menarik untuk kita pelajari ya. Karena mungkin saja dari tahapan-tahapan itu pun kita juga bisa menyesuaikan diri dan melihat apa yang mungkin harus kita lakukan dalam bisnis kita untuk tetap bisa relevan maupun minimum tentunya survive dalam kondisi seperti ini, dan kalau bisa tentunya lebih baik lagi. Nah, tahapan yang dibicarakan oleh lembaga research ini itu ada 6 sebetulnya. Jadi yang pertama, pada awal-awalnya wabah virus ini, konsumen itu pasti melihat, wah ini ada sesuatu yang cukup serius. Ya mungkin di awal-awal di Cina, di Wuhan, Indonesia tidak terlalu concern mungkin, karena belum sampai ke sini. Tetapi dari konsumen yang ada di seluruh dunia pun, termasuk juga di Indonesia, pada saat wabah ini mulai merebak ya, dan menjalar ke seluruh dunia, tentunya konsumen ini sudah mulai berpikir gitu ya. Sehingga mereka dari sisi perubahannya mungkin dulunya nggak terlalu tertarik terhadap sesuatu yang sehat misalnya ya, apakah itu produk sehat ataupun jasa-jasa kesehatan, maka pada saat awal-awal itu mereka sudah mulai tertarik nih, walaupun belum merasa ada urgensinya atau keharusannya sekarang itu. Tapi di awal-awal itu sudah mulai ada. Jadi itu tahapan pertama yang menurut lembaga research ini. Nah kemudian kalau itu sudah melalui tahapan itu, kemudian mungkin saja seperti di Indonesia sudah mulai masuk virusnya, kemudian sudah mulai kelihatan ada yang terjangkit, ada yang meninggal dan segala macam. Mulai mungkin
ketakutan-ketakutan kecil, mungkin juga sudah mulai pemikiran-pemikiran yang sedikit panik mungkin sebagian orang mungkin ya. Sehingga tahapan kedua ya dari sisi perubahan perilaku konsumen ini itu adalah yang namanya reactive health management. Jadi kalau tadi itu proaktif health mindset buying ya, jadi mereka di awal yang pertama itu mereka proaktif, jadi belum ada paksaan gitu ya. Mereka baru aware bahwa kesehatan ini penting. Itu tahapan pertama tadi. Nah, tahapan keduanya mereka sudah reaktif karena sudah melihat bahwa isu ini serius dan juga mungkin ada orang yang meninggal, laporannya makin hari mungkin setiap hari meningkat. Maka sudah mulai mereka itu bersikap reaktif. Makanya mereka namakan situ reactive health management. Nah, di mana prioritas-prioritas pada saat tahapan tersebut di sisi konsumennya, mereka sudah mulai itu mencoba membeli produk-produk yang berhubungan langsung dengan wabah COVID-19 ini. Jadi makanya tidak salah misalnya masker sekarang ini sangat sulit didapat, kalaupun bisa dapat mahalnya luar biasa. Hand sanitizer, mungkin soap, mungkin ya baju, ya vitamin, nutrisi yang bisa membangun immune system ya. Jadi sudah mulai reaktif gitu, karena mereka sudah melihat ini ada negatif dampaknya ya terhadap si konsumen itu sendiri. Jadi tahapan tadi pertama adalah proaktif health mindset buying ya. Kemudian masuk ke tahapan yang namanya reactive health management ya di situ. Kemudian makin lama ya perubahan ini ya, makin lama itu maksudnya mungkin cuma dalam tempo 2-3 bulan nih ceritanya. Mereka masuk ke tahapan yang namanya pantry preparation. Nah, pada saat karena mereka sudah mulai lihat ini wabah ini serius ya, mulai mungkin mereka sudah sulit untuk keluar, bisa saja pemerintah sudah mulai membatasi ya, banyak organisasi sudah mulai menganjurkan jangan keluar, physical distance lah dengan segala macam. Nah, akibat dari itu mereka berpikir kalau begitu saya harus di rumah lebih sering dan segala macam, maka mulai ada sikap mereka untuk membeli ya produk-produk ya yang lebih tahan lama ya. Produk-produk sehat maupun misalnya mulai bumbu ya. Makanya di dalam penelitiannya lembaga research ini banyak kategori-kategori yang sebetulnya tumbuh pada saat masa ini. Karena ya tadi itu, pantry preparation itu, mereka sudah mulai stok di dalam. Ya mudah-mudahan tidak menjadi panic buying sih. Tetapi dibandingkan normalnya, mungkin mereka akan menstok lebih sekarang ini. Ya. Sehingga bisa saja kelihatan pada saat ini ada bisnis yang sedang turun, ya, ada juga yang naik karena posisi dari konsumen itu melihat situasi yang berkembang pada saat itu. Nah, sehingga mereka mungkin awal-awalnya masih belum terlalu banyak mobilitasnya masih bisa, belum terbatas banget. Makanya mereka lebih sering nih belanja. Nah, jadi kalau Anda lihat retail ya, perusahaan-perusahaan retail, toko itu banyak orang di toko beli bahan, numpuk barang dan segala macam ya. Basket size-nya juga menjadi lebih besar pada tahapan pantry preparation ini. Nah, tahapan berikutnya adalah yang keempat itu yang namanya quarantine living preparation. Quarantine living preparation ini kalau sempat seperti di Wuhan di lockdown ya, mungkin di Indonesia karantina wilayah, mungkin lockdown wilayah, apapun namanya itu. Jadi itu tahapan nomor 4 yang quarantine living preparation itu mengakibatkan mulai mobilitas orang kan berkurang. Nah, karena mobilitasnya berkurang, sudah pasti mereka mulai mengejar ya pembelian, belanja dan segala macam lewat online, lewat delivery ya dan segala macamnya itu. Sehingga kalau tadi itu di tahapan nomor 3 itu retail itu bisa meningkat penjualannya, begitu tahapan keempat retail itu menurun karena orang nggak bisa mengunjungi gitu. Nah, tetapi mungkin online-nya yang akan naik ya, sehingga ada shifting dari situ ya karena masalah mobilitas, bukan karena masalah tidak mau membelinya ya. Nah, sehingga pada saat tertentu ya, kalau tadi itu karena ini adalah dari offline menjadi online,
tiba-tiba melonjak, bisa-bisa ada problem supply, bisa-bisa problem delivery ya yang terjadi karena belum siap ya bisnisnya juga. Jadi itu tahapan keempat. Nah, tahapan kelima di dalam research-nya lembaga penelitian ini, perubahan perilaku konsumen itu di tahapan kelima itu yang namanya restricted living. Jadi restricted living itu betul-betul sudah nggak ada lagi tuh mobilitasnya ya. Tidak seperti di Indonesia betul-betul lockdown semua. Sehingga mungkin saja itu mengakibatkan harga-harga barang tertentu, khususnya mungkin yang pokok ya, yang penting-penting sekali, itu harganya naik. Mungkin sulit didapat ya. Atau malahan karena memang tidak bisa pergi keluar kemana-mana, ya offline boleh dikatakan mungkin tutup. Mungkin dipaksa tutup oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah ataupun siapapun yang menjadi otoritas ya. Sehingga belanja offline itu sudah hampir nggak ada, tapi online shopping pun mungkin mulai terganggu. Karena masalahnya online shopping itu ya juga tergantung kepada supply chain dan logistiknya. Nah, kalau orang mau beli ya, tetapi misalnya delivery-nya juga nggak bisa, ya sama aja ya. Jadi itu mengakibatkan sehingga mungkin barang-barang itu menjadi lebih mahal dan segala macam ya. Jadi itu tahapan yang kelima. Itu mungkin sudah tahapan yang paling puncak sebetulnya ya di dalam kasus yang mereka lihat misalnya seperti di Wuhan yang sudah mulai di puncaknya itu. Sehingga tahapan yang terakhir ya karena mungkin itu membutuhkan waktu 2-3 bulan ya menjadi sebuah habit yang baru. Menjadi sebuah kebiasaan baru. Misalnya kita bekerja dari rumah, itu sudah menjadi kebiasaan baru ya. Sehingga tahapan ke-6 itu dinamakan living the new normal. Jadi norma baru ya dari kehidupan kita terbentuk ya dari awal misalnya kejadian ini mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan. Sehingga hidup baru ini ya tentunya sudah agak berbeda tentunya dengan cara-cara hidup yang lama. Sehingga pada saat itu kesadaran mengenai kesehatan kita mungkin sudah jauh lebih tinggi, meningkat pesat ya. Walaupun misalnya kondisinya sudah kembali normal ya. Tapi karena kita sudah setiap hari misal cuci tangan ya, setiap hari pakai sanitizer, setiap hari kita memperhatikan kebersihan, maka itu menjadi habit baru ya. Nah, ini yang akan menjadi perubahan-perubahan yang harus kita cermati nantinya, yang mana yang perubahan yang mungkin memang hanya sementara, tapi mana yang perubahan yang mungkin akan jangka panjang. Ya, sehingga Anda sebagai entrepreneurs maupun pebisnis tentunya harus mulai melihat situasi ini dan mulai menyesuaikan diri ya dengan tentunya apa yang akan terjadi akibat dari perubahan konsumen ini. Jadi itu satu yang ingin saya bahas di tahapan yang satu ini. Nah, akibat dari perubahan-perubahan itu, baik yang permanen mungkin maupun mungkin yang tidak permanen maupun yang permanen nantinya, tentunya ada bisnis-bisnis yang terdampak negatif, ada juga yang mungkin terdampak secara positif. Nah, yang saya ingin bahas terakhir ya di sesi ini adalah mengenai akibat dari perubahan mungkin perilaku konsumen itu, bisnis-bisnis kategori yang mungkin menurut baik menurut penelitian maupun setelah saya baca itu dan melihat teman-teman di seluruh Indonesia, bisnis kategori apa sih yang akan berkembang mungkin ya, baik mungkin sementara, jangka pendek maupun jangka panjang. Yang sudah pasti ya kesadaran kesehatan itu makin tinggi dan jumlahnya tentunya makin banyak. Sehingga produk-produk yang namanya healthy food and beverage, jadi makanan minuman yang sehat itu kemungkinan besar sudah menjadi sebuah tren baru ke depannya ya. Walaupun sekarang pun sudah mulai, tetapi ini mempercepat sebetulnya kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin bagi teman-teman yang bermain di food and beverage sudah mulai memperhatikan soal ini. Lalu yang kedua, para pengusaha dan entrepreneurs yang bermain di nutrisi ya, makanan-makanan tambahan ya, yang mungkin bisa meningkatkan imun sistem kita, bisa membuat kita jauh lebih sehat ya. Itu akan menjadi sebuah tren baru juga.
Karena ya tadi itu, ya, karena adanya awareness dan consciousness, kesadaran untuk masyarakat mau hidup lebih sehat. Lalu yang ketiga, kalau dilihat dari fenomena sekarang ini, gara-gara kita mobilitasnya terbatas ya, dan lebih sering di rumah dan segala macam, nah pasti kita tidak mau bosan di rumah. Sehingga banyak hal-hal yang baru kita lakukan dulunya tidak pernah di rumah, sekarang kita lakukan di rumah. Nah, misalnya home entertainment dan media. Ini mungkin menjadi sebuah tren baru di mana mungkin orang tidak lagi perlu keluar lagi, tetapi sudah terbiasa menjadi bermain di rumah, baik melalui entertainment device-nya maupun media-media lainnya. Yang keempat tentunya juga perubahan-perubahan ini bisa akan berdampak baik secara positif ya, terhadap bisnis-bisnis yang berhubungan dengan logistik dan supply chain ya. Ya karena sudah pasti ini peningkatan dari bisnis online itu kelihatan dari penelitian itu ya. Lebih cepat kenaikannya dibandingkan misalnya dulunya. Ya sehingga pressure terhadap perusahaan-perusahaan supply dan logistik untuk bisa melayani ini juga penting, bisa menyesuaikan diri ya. Sehingga itu pun juga harus diperhatikan. E-commerce dan online retail sudah pasti ya, ini wave-nya ya. Ini adalah ombaknya sekarang ini sedang di atas sehingga momentum ini harus dimanfaatkan. Health prevention misalnya ya, bisnis-bisnis yang bukan langsung berhubungan dengan soal kesehatannya tetapi mungkin secara tidak langsung bisa membuat orang hidupnya lebih sehat. Misalnya seperti gym, misalnya yoga ya. Apapun bentuknya yang selalu ada ikatannya dengan health prevention-nya itu. Nah, yang saya lihat juga fenomena sekarang yang sudah makin banyak, apalagi pemain-pemain sosial media. Sekarang ini tiap malam live Instagram, webinar ya, Zoom conference dan segala macam. Maka jelas itu akan berpengaruh juga terhadap bisnis-bisnis Anda yang dulunya mungkin offline, sekarang mungkin juga bisa di-switch menjadi sebuah bisnis online. Seperti education online ya, teaching online ya, consulting online, coaching online ya, dan segala macamnya. Nah tentunya akibat dari ini kebutuhan dari bisnis pendukung seperti teknologi ya, dan segala macam pasti juga akan melihat sebuah tren yang baru. Nah mungkin juga ada perubahan-perubahan dari sisi fashion misalnya dengan fashion-fashion yang tren baru. Akibat dari perubahan-perubahan konsumen ini juga bisa menjadi sebuah ombak baru yang mungkin teman-teman pemain fashion bisa melihatnya dan mencoba mengambil kesempatan itu untuk membangun bisnisnya jangka panjang. Jadi di sesi 1 ini ya, tadi saya sedikit membahas ada 6 tahapan dari research-nya sebuah lembaga research internasional, bagaimana perilaku konsumen itu berubah dalam 6 tahapan ya. Kemudian akibat dari perubahan itu ada beberapa industri yang menurut saya dan juga menurut penelitian ya, bahwa ini adalah industri-industri yang bisa memanfaatkan situasi ini menjadi sebuah hal yang positif, sehingga kalau kita bisa menyesuaikan diri ya, kita akan tetap menjadi sebuah bisnis yang relevan terhadap konsumen-konsumen yang kita layani. Ini penutup dari saya untuk sesi pertama ini. Nanti kita sampai jumpa di sesi kedua yang akan membahas apa saja dampaknya terhadap channel distribusi ya, kemudian juga tren-tren yang baru ke depannya di luar dari soal COVID-19 ini, apa saja yang tentunya secara tidak langsung diakibatkan oleh situasi ini. Terima kasih dan selamat untuk Anda semua, jaga kesehatan Anda dan mudah-mudahan sukses semua. Terima kasih.